Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergesa-gesa yang disunnahkan. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah perjalanan yang penuh pilihan. Dalam banyak keadaan, kita dianjurkan untuk bersabar, menahan diri, dan berpikir matang sebelum bertindak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa al-ajalah atau tergesa-gesa adalah bagian dari perbuatan setan. Namun, tidak semua tergesa-gesa tercela. Ada tergesa-gesa yang justru terpuji dan dianjurkan oleh agama, terutama dalam 5 perkara yang disunnahkan. 5 tergesa-gesa yang dianjurkan dalam Islam. Imam Hatim al-Asham rahimahullah, seorang ulama besar yang hidup dengan kezuhudan dan kebijaksanaan, berkata, tergesa-gesa itu berasal dari setan, kecuali dalam 5 perkara. Kelima perkara itu termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja 5 hal tersebut? Mari kita renungkan bersama satu persatu. Pertama, segera menjamui tamu yang datang. Apabila tamu telah memasuki rumah, maka segeralah diberi jamuan. Tamu adalah pembawa rahmat. Menyambut dan memuliakan tamu adalah cerminan dari akhlak Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa memberi makan saudaranya yang muslim hingga kenyang, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Hadis riwayat. Tergesa-gesa menyambut tamu menandakan keluasan hati dan kemurahan jiwa, sebagaimana diajarkan oleh para salafus syalih. Kedua, segera mengurus jenazah setelah wafat. Apabila seseorang telah wafat, maka segeralah dimakamkan. Kematian adalah peristiwa sakral yang harus dihadapi dengan penuh kehormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Jika ia orang baik, maka engkau mempercepat kebaikan baginya. Jika ia bukan demikian, maka engkau melepaskannya dari beban kalian. Penundaan pengurusan jenazah tanpa alasan syar'i bukanlah hal yang dianjurkan. Tergesa-gesa dalam hal ini justru merupakan bentuk penghormatan terakhir. Ketiga, menikahkan anak perempuan yang telah balik. Apabila anak perempuan telah balik dan siap menikah, maka segerakanlah pernikahannya. Menunda pernikahan anak yang sudah siap lahir dan batin dapat memicu fitnah dan kerusakan moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Segera menikahkan anak bukan berarti asal-asalan, tetapi tidak menunda jika syarat-syarat telah terpenuhi, baik secara ekonomi, psikologis, maupun spiritual. Keempat, segera membayar utang ketika telah mampu. Apabila telah sampai waktu pembayaran utang dan engkau mampu membayarnya, maka segeralah lunasi. Utang adalah tanggung jawab yang berat di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah bentuk kezaliman. Gus Baha pernah mengingatkan dalam sebuah pengajian bahwa orang yang memiliki utang dan mampu membayar tetapi menunda-nunda, ia telah menzalimi orang lain dan merusak integritas sosialnya. Maka tergesa-gesa dalam membayar utang adalah wujud amanah dan keadilan. Kelima, segera bertobat setelah berbuat dosa. Apabila engkau telah melakukan dosa, maka segeralah bertobat kepada Allah. Inilah tergesa-gesa yang paling penting. Tidak ada yang menjamin kita hidup esok hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Tariq Ramadan, seorang cendekiawan muslim asal Eropa mengatakan, tobat bukanlah pengakuan kelemahan, tetapi bentuk keberanian tertinggi manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim juga menegaskan pentingnya segera kembali kepada Allah setiap kali tergelincir, karena menunda tobat berarti membuka pintu setan lebih lebar. Penutup sahabat yang dirahmati Allah, tergesa-gesa memang sering menjadi sumber masalah. Namun dalam 5 hal yang telah disebutkan di atas, tergesa-gesa justru merupakan wujud ketaatan dan keutamaan. Jangan sampai kita terlambat dalam amal yang justru akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Semoga pagi ini menjadi cahaya bagi hati kita untuk memuliakan tamu dengan segera, menghormati jenazah dengan penuh hikmah, menjaga kehormatan anak-anak kita,
menunaikan amanah utang secepatnya, dan bertobat tanpa menunda-nunda. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadah kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.